masalah borderline personality disorder ini. Iya, BPD. Ini gejalanya mirip skizofrenia gitu loh, gejala skizo. Cumanya kalau skizo kan emang kayak gitu doang. Kalau ini lebih menyakiti. Gitu. Kalau skizofrenia itu dia menyakiti orang lain. Kalau ini diri sendiri. Lain udah disebutin aja pemikirannya kadang-kadang udah masuk aja gitu maksudnya. Tapi Bayu tahu kan skizo? Kamu nanya sesuatu deh, saya pengen tahu jawabannya. Silakan nanya sesuatu deh. Enggak dulu sih, nanti paling. Oke, enggak, saya mau tahu sisi satu lagi sebenarnya mungkin kalau kelihatannya dia melihat dari dua sisi yang berbeda gitu. Iya. Nah saya mau tahu jawabannya dari dua sisi, yang satu lagi tuh ngeliat kamu seperti apa gitu. Ngeliat aku. Boleh kasih pertanyaan nggak apapun itu. Begitu pas ada dorongan, Boleh lebih keras ya. pas ada dorongan untuk nyakitin diri sendiri gitu. Setelah sakit, setelah ini baru sadar kan. Iya bisa dibilang gitu kadang-kadang. Setelah itu pengen nyakitin lagi apa? Kadang-kadang tergantung, kalau udah kena kadang-kadang enggak, tapi kalau masih belum pernah ya masih kadang-kadang pemikirannya ada aja gitu. Maunya sampai separah apa gitu? Ya kadang enggak pemikiran batas kayak gitu ya, intinya udah luka aja, nggak tahu parah-parahnya, luka nggak ada Iya, jadi dia batas. kalau udah luka baru dia udah puas gitu, nggak ingat itu lagi gitu. Benar. Oh kayak udah aja gitu. Heeh. Ntar kalau ngeliat yang baru lagi, baru dia kayak ngejar yang itu yang baru itu. Oh jadi kayak nyakitin diri sendiri sama satu barang nih. Udah sakit, udah. Ntar dia ngeliat yang lain mau nyakitin lagi sama barang yang lain gitu. Tapi pokoknya kalau udah kena baru puas gitu. Kalau belum kena dia bakal balik lagi. Yang penting sesakit mungkin lah ya, sampai luka aja ya. Setelah melakukan itu pernah ada penyesalan nggak Mas Ferry? Atau pasti istilahnya ya bukan istilah ya, yang nyata aja ya, di rumah tuh kan kaca kan gede. Istilahnya kan dalam batin sadaran saya kan nggak pengen, tapi kan dorongan pikiran logika yang negatifnya kan kuat. Udah kena kan pecah, tapi kan udah pecah kan kalau ya gimana ntar beli, intinya duit ya orang tua udah buat ngobatin saya kan, dibenerin takut kena lagi. Penyesalannya kan ya belinya itu pasti kan pakai uang, istilahnya kayak Gimana? iya belinya kan kacanya kan pakai uang. Orang uangnya kadang-kadang kan buat pengobatan saya, buat sehari-hari. Jadi kadang-kadang sedihnya itu ya, penyesalannya ya kacanya itu. Jadi kalau udah kena dia nyesel. Sayang gitulah. Kamu Iya, nanya itu sekali dia. lagi. Boleh silakan. Biar Seberapa dia yang jawab ya Mas. Iya. maksudnya dalam setiap harinya gitu, lamaan kamu kena gangguan itu apa lebih lama waktu di saat kamu sadar gitu dari bebas dari gangguan itu sering datang? Intinya sih campur aja sih, kadang-kadang udah ini ada aja gitu. Nggak lama intinya Gak campur lama aja. ada lagi, gak lama ada lagi. Umum Tiap lah, sering lihat gitu. barang berbahaya Nggak dan pernah hilang kesempatan. gitu. Paling tidur doang gitu. Jadi seharian diganggu tuh. Iya. Paling amannya kadang-kadang nggak keliat gitu, amannya doang. Paling istrinya gelas nggak keliat, pisau ya kadang-kadang masih bisa pemikiran tuh fokus ke ya Selama istilahnya kamu tuh jauh gitu. dari bahaya itu aman. Tapi walaupun lama nggak ngeliat, kadang-kadang udah lihat mah ada aja pemikirannya. Nggak bisa lihat. Aduh, Sini aja. Udah Dilan. bacok. Oke. Saya perlu jelasin dulu nggak ya ini ya? Silakan Troy. Jelasin aja. Boleh ya? Udah tahu saya. Jawab ya atau tidak. Masa kecil ini dipengaruhi oleh traumatik yang hebat. Antara lain papa mamanya mungkin ada semacam slack atau apa. Saya pengen nanya, masa kecil Mas Ferry ini ternyata nggak lengkap ya? Lengkap. Tahu saya sih ya orang tua sih nggak mau bedain ya. Sayang sama saya tuh semuanya. Ayah ibu ada. Ada. Dan mereka normal-normal aja. Normal aja, sayang sama saya. Bagus. Oke. Soalnya masa kecil ini yang berpengaruh ketika dia ngelihat traumatik yang hebat, kekerasan pada ibu atau ayah yang hebat, sangat hebat sekali kekerasan itu, akhirnya menyeplak nih jadi traumatik yang hebat. Tidak lengkap maksudnya di sini adalah ayah dan ibunya tuh mungkin ada, cuma nggak bisa cerita semuanya, dan ini ada masa kecil yang tidak bahagia. Iya. Saya ngerasa kamu dibully ketika masih kecil, sangat
terlalu dini untuk dikucilkan. Itu yang saya baca di kepala Roy untuk Ferry. Ya ini mungkin itu mah pasti ya, namanya masih kecil ya. Iya pasti sih kayaknya. Gitu ya. Nah udah itu sekarang jadi kayak begini. Namun ada kabar bagusnya juga, dia itu nggak 100% hilang kesadaran. Dia bilang rasa kasihan kepada ibu gitu kan. Aduh gimana nih, saya udah ini pecahin kaca dan segala macam. Artinya dia masih nyadar ketika ngomong itu ibu. benar. Dan ketika memancing ngomong ibu, matanya berubah jadi kayak lebih nyaman. Seperti itu. Ini sebenarnya ada traumatik hebat sih, benturan yang keras di dalam diri dia sehingga ngelihat diri dia itu useless. Oke, mungkin saya mau coba ambil dari ceritanya Roy. Mas Ferry pasti besar banget rasa sayang dan hormat ke ibu ya. Iya, soalnya saya tuh udah ngerasa Iya, oke. nyusahin. Baik, ngerasa saya mau nanya lagi Mas Ferry. Pernah melihat ibu disakiti? mungkin ya pernah, benar. Iya yang enggak sih. Cuman yang nggak bisa disebutin ya namanya. Iya, nggak usah disebutin. Masih mungkin ruang lingkup keluarga. Iya, nggak usah disebutin orangnya. Udah nggak sebutin. nggak Tapi bisa. pernah melihat ibu disakitin seperti apa? Ya dalam segi tangan mungkin enggak, cuman segi hati tuh kayaknya ya benar-benar sakit. Itu yang membuat dia ngerasa useless ya? Oke. Baik, saya ada tantangan terbesar dan ini adalah penasaran juga mewakili pemirsa di rumah juga. Cuman mohon. Saya pengen banget ngelepas itu. Baik, kamu lepasin itu deh, Pak. Kamu berani buka? Aku nggak Well, berani karena aku perlu. kita gini, Bukannya apa-apa ya Mas, cuma kita emang sebagai nggak berani. manusia Saya- sama-sama aja gitu. Iya kita bukannya nggak berani. Iya, iya, iya. Soalnya Betul lah. iya Tolong standby kalau di sini cewek. dulu. Yes. Jangan dilepas lah, biar aman aja lah. Saya juga Nggak baru apa-apa. Jaga ya? ketahan sih sebenarnya mah. Cuman pemikiran tuh yang dilepas-lepas sama itu tuh ya istilahnya bang. Ya, Mas, ya. Cuman ternyata dikit lagi ya. Ya nanti kita coba Ya ikat nanti lagi. diikat lagi kok. Kita justru Biar mau aman. pancing supaya kalau ada makhluk apapun itu Ini bisa sangat tipis. keluar dan kita Supaya minta nggak kegesek. pergi baik-baik, pegang tangannya. Iya. satu dulu. Nggak kuat udah mas. Hmm? Udah nggak kuat lah. Maksudnya kuat lihat apa? barang itunya. Apakah yang dia rasain lihat? Iya maksudnya dorongan yang bahaya tuh ada di logika BPD tuh. sih dia. Saya 100% ngacu pada itu. Pokoknya bukan pisau dong, itu barang tajam aja yang cepat luka aja kayak semacam paku. Ya itu juga kan udah ada di logika saya gitu. Berarti kalau dengar-dengar kata-kata atau nggak usah ngelihat barang ya, kayak misalnya dengar silet, Nah itu lebih umum sih lah. paku, Jarum intinya Pisau. Aduh. yang tajam aja. jarum, golok, Yang tajam aja umum. parang, Makanya saya tuh keris. nggak pernah megang. Apa itu. rasanya kalau dengar kata-kata itu? Gergaji. Ya rasanya greget udah ada di pikiran tuh yang bahaya. Pokoknya yang barang tajam aja umum. Yang makanya saya itu yang ingin ditanyakan sama Roy. Makanya saya itu aneh itu kenapa? Saya pelan-pelan ya. Saya akan cleansing bagian spiritual dulu. Tapi kalian tetap pegangin ya security-nya. Yang kuat kayak banget. Tekanan tangannya, gerakannya lebih lemes. Masih ada. Tolong Mas. Oke, boleh dilepas tangannya tapi standby di belakang. Kembang keladi tengkorak. Saya mendengar itu apa ya? Sebenarnya masih kadang-kadang kalau dilepas tuh rileksnya uratnya mah enak. Cuman yang bikin saya ngikatnya mah pikiran doang itu yang dorongan. Apa pikiran dorongannya? Iya bahaya jadi mending milih diikat. Oh, Kalau iya. enggak, iya jangan dilihatin itu lah. Takut kepancingnya kuat gitu. Pemikiran saya tuh udah kontaknya gede. Bayu pernah dengar kata kembang keladi tengkorak gak? Pernah. Itu apa? Daun-daunan. Itu daun-daunan ada sih. Kita kalau nggak salah ada deh. Kau Ya? perlu itu. Iya, ya, saya perlu itu.
tengkorak. Nah, Daun keladi. Iya. itu mau untuk ngebersihin dia lagi. Iya. Kita di luar ada. Nah itu dia. Oh ini, oke. Itu dia. Tolong aja Kak, biar saya tuh normal. Rasa bahagia. Mungkin saya bukan God atau mungkin saya bukan Tuhan atau apapun. Saya cuma jembatan doang ya. Jadi Mas Ferry jangan menganggap saya dewa atau Iya, nabi atau apalah. Enggak, saya benar-benar orang biasa ya, sebagai jembatan doang. Makan ini deh. Dia apa itu? Makan. Silakan dimakan. Diambil. Dipegang. Itunya bersihin dulu. Itunya. Diambil. Dia mau Diambil. Dimakan. Pegang. dia mau pukul. Makan. Iya dimakan. Jangan pukul gigi Mas. Nggak Iya mau. dimakan. Ditelan ya? Dikunyah dulu. Minta air juga buat dia. Air seperti. Pahit ya. Tolong benerin. Ini Ini Mas Bayu. Ini kalau Roy boleh saran ya, Ferry ini tidak boleh sendiri. Di rumah tuh mesti ada satu yang jagain. At least pedes ya? Pedes. Dia selalu sama ibunya sih, dijaga sama ibunya terus. Ya cuman itu dia kasihan. Lidahnya kok Makanya dia perih. Lidahnya perih. ya itu namanya Dia kerasa. daun keladi tengkorak dijulukinya karena memang untuk menetralisir hal-hal yang bersifat negatif. Dia bisa ngusir itu ya. Iya di dalamnya. Ngerasa Nggak terangsang. nyaman gitu. Bedanya sama air garam yang biasa aku kentelin, kalau ini lebih ke arah untuk di dalamnya supaya kayak bikin nggak nyaman gitu di dalam tubuhnya. Keluar. kalau ada sesuatu Pak. Kalau nggak ada ngerasanya biasa aja. Biasa aja. Mas Andri tolong sampaikan ke keluarga yang Iya. dilakuin malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah mencoba untuk melepaskan dan menghilangkan pengaruh-pengaruh mistisnya. Tapi setelah malam hari ini memang Mas Ferry perlu penanganan khusus secara medis dan kalau misalnya emang harus di rumah, sepertinya harus menggunakan tenaga medis atau siapapun yang bisa menjaga supaya tidak berduaan doang dengan ibuku karena takutnya nggak bisa dikendaliin. Ini sekarang Di ini kan dulu kan. Enggak obat. sekarang nih pengaruh-pengaruh mistisnya. Iya. Kamu gimana liatnya Roy? Yang tadi kuntilanak apa? Udah menjauh sih, menjauh pergi. Udah lepas Udah dari lepas. Udah lepas segitu ininya sih, segitu gampangnya sih sebenarnya. Yang gaibnya gitu. Tapi yang saya masih ganjel yang beratnya ini, BPD ini. dia. Itu udah dominan ya. Itu udah dominan. Udah lama akhirnya malah ke situ gangguannya. Coba ke tempat lain yang bisa menangani hal seperti ini. Tadi- Maksud saya gini, ke rumah sakit yang lain. Kan kemarin udah pernah ke rumah sakit kan? Iya. Secara medis dilihat, dicek secara kejiwaan Iya normal. biar Ini benar-benar yang dicek kepala. diobservasi lagi. Kenapa? Yang dicek kepala, scan otak sama rekam otak. Tadi di Psikologi udah. Udah. Psikologi. Psikolog. Saraf dong. Ke psikolog. Spesialis saraf. Dia cuma ke Saraf dokter. aja. Saraf sebenarnya nggak ada gangguan, tapi mungkin dari mental. mental. Iya. Berarti psikolog tuh. Iya. Iya, psikolog nggak pakai Soalnya obat, kalau saya- psikiater iya. pakai. Psikiater. Ya, makanya kan maaf Iya. kayak saya nih kan ibaratnya orang kampung ya. Coba Coba bawa dilepas. ke sini tuh arahan kemana maka gitu. Biar saya tahu ngerti Iya. obatnya harus kemana. Bersedia tapi kan kalau diperiksa lagi gitu ya. Iya, mudah-mudahan gitu biayanya ada soalnya udah Di belakang. Iya, biayanya udah Terus habis sedih. ya. Niatnya mah duitnya unit berumah, rumah bocor malah ke badan saya semua ratusan juta udah habis 100. Kalau dibahas mah rumah mah nggak beneran sama bocor juga sedih saya melihat rumah mah nggak bisa benerin duit ke bawah saya semua obat Iya, sembuh mah iya. enggak sedih Iya, kayak ini gitu. jadi seperti Roy bilang tadi yang ngelen pelor itu dan frekuensinya yang sempat sama, sempat didatengin sama makhluk halus, sekarang udah nggak ada, udah lepas. Iya. Tapi memang secara mental masih harus ada observasi lebih lanjut Kemudian lagi. observasi. Dikit Iya. aja kayak Nggak usah, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kok, nggak berbahaya. Jangan merasa berbahaya, kamu nggak berbahaya. Kamu harus menangin pikiran kamu.
Tadi itu ketika saya anuin belakang banyak guratan-guratan gitu di kepalanya. Oh, Apa? itu. Scar. Kayak scar. Luka kayak gitu, bekas luka? Mhm.